merupakan pengertian dari daerah atau tanah yang terletak di antara sungai-sungai. Mesopotamia disebut juga bulan sabit yang subur karena wilayahnya menyerupai bulan sabit yang daerahnya terletak di lembah sungai Yufrat dan Tigris. Daerah Mesopotamia terletak di utara sungai Yufrat dan Tigris. Sumber air kedua sungai itu terdapat di lereng pegunungan Armenia, yaitu di perbatasan antara Irak dan Rusia. Di sekitar muaranya terdapat rawa-rawa penuh dengan tumbuhan, semak belukar, dan dihuni oleh aneka jenis burung liar. Makin ke arah pedalaman, alamnya makin keren. Tulisan dibuat bukan di atas kertas seperti di Mesir, papirus, tetapi dengan jalan menekan tanah liat, soft clay, oleh alat sederhana yang disebut escort tape, ujung bambu persegi. Di Mesopotamia berkembang seni bangunan yang disebut zigurat, menara bata-bata. Ada 8 bangsa yang pernah bermukim di Mesopotamia, diantaranya yaitu bangsa Sumeria, Akkadia, Syariah, Babilonia, Kaldea, Babilonia Baru, Persia, Guti, Karsita, dan Medes. Peradaban Mesopotamia disebut sebagai peradaban tinggi karena di Mesopotamia telah mengenal bahasa dan tulisan. Tulisan yang dikembangkan menggunakan huruf paku. Pusat pemerintahan bangsa Sumeria di UR. Kepercayaan bangsa Sumeria bersifat politeisme. Pemujaannya dipusat di kota Nippur. Kebudayaan bangsa Sumeria mempunyai nilai yang tinggi, di antara lain mengenal tulisan paku, mengenal sistem penanggalan berdasarkan peradaran bulan dan matahari, mengenal sistem hitungan yang didasarkan pada jumlah 6, dapat membuat pakaian, perhiasan, tongkat, dan cermin dari tembaga. Mata pencariannya bertani, berternak, dan berdagang. Peradaban bangsa Sumeria mengalami keruntuhan karena serangan dari bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Sargon. Bangsa Babilonia masih keturunan Amori, yaitu orang Semit dan gurun Syria dan Arabia. Mereka merupakan bangsa pengembara. 1850 sebelum Masehi, bangsa Babilonia mulai mendirikan kerajaannya dan mencapai kebesaran pada masa Raja Hammurabi. Pusat pemerintahannya di Babylon. Kepercayaannya masih bersifat politeisme dengan dewa Marduk sebagai dewa tertingginya. Kebudayaan bangsa Babilonia lama antara lain menciptakan undang-undang tertulis yang dipahatkan pada tubuh batu, mengenal ilmu pengetahuan matematika, mengenal ilmu astronomi. Bangsa Babilonia baru mencapai kebesaran pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Wilayahnya meliputi Mesopotamia, Babilonia, Arab, dan Palestina. Kebudayaan yang dihasilkan bangsa Babilonia baru diantara lain membangun jembatan, membuat tanaman-tanaman bergantung, membuat menara Babylon, mengenal ilmu astronomi. Bangsa Assyria menempati daerah hulu sungai Tigris. Ibu kota kerajaan di Nineveh, pemerintahnya bersifat militer, senang berperang. Bangsa Assyria di bawah pimpinan Ashur-nasirpal II melaksanakan ekspansi ke Babilonia lama. Bangsa Assyria mencapai kebesaran pada masa Raja Ashurbanipal. Kebudayaan yang dihasilkan bangsa Assyria antara lain mendirikan perpustakaan yang bukunya terdiri dari lempengan-lempengan tanah liat yang telah ditulis, mengenal sistem astronomi, mengenal ilmu astrologi, mengenal sistem perhitungan tahun 1 tahun 365 hari, menyempurnakan tulisan huruf paku. Bangsa Ibrani berasal dari daerah Mesopotamia. Mereka mengembara sampai ke Mesir. Pada masa Ramses II mereka ditindas di Mesir. Akhirnya di bawah pimpinan Nabi Musa, mereka pindah ke daerah Kanaan di Palestina. Kemudian mereka membangun kerajaan. Raja-raja yang terkenal Saul, Daud, dan Sulaiman atau Salomo.
Kepercayaan mereka monoteisme, yaitu menyembah Tuhan dengan sebutan Yahweh atau Yehowa. Hasil peradaban bangsa Ibrani yang terkenal antara lain kitab Mazmur dan Masjidil Aqsa. Peradaban Mesopotamia kuno bukan bangsa yang tunggal, tetapi terdiri dari berbagai macam bangsa yang menjadi subkerajaan-kerajaan kecil, yaitu Persia, Akkadia, Babilonia, Lydia, Syria, Kaldea, dan Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan salah satu bangsa yang begitu terkenal karena penemuan-penemuan yang telah direalisasikan oleh masyarakatnya berupa roda, pembagian waktu 60 menit dalam 1 jam, 60 jam dalam 1 menit, 12 bulan dalam kalender bulan tanam, serta lahan landai. Bangsa Babilonia juga terkenal dengan penemuan-penemuannya berupa landasan hukum yang terkenal dengan Codex of Hammurabi yang dikeluarkan dan disahkan oleh Raja Babilonia. Hammurabi di mana membuat undang-undang tertulis yang dipahatkan pada tunggu batu, di mana membuat 282 hukum yang isinya adalah pengaturan atas perbuatan kriminal dan ganjarannya untuk diganjar setimpal dengan kesalahannya. Penemuan yang lain dari bangsa Babilonia adalah mengenal matematika, membuat tanam, bergantungan, dan astronomi. Azira juga mengembangkan kegiatan dalam masyarakatnya dengan menemukan berupa mendirikan perpustakaan di mana koleksinya berupa dokumen yang terpahat melalui lempeng-lempengan tanah liat yang telah ditulis, menyempurnakan huruf paku, mengenal ilmu astrologi, serta penemu pasukan kavaleri pertama kali. Bangsa Persia juga merupakan bangsa yang terkenal dan pernah mencapai kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Darwis Agung, di mana berupaya melakukan ekspansi untuk memperluas kerajaannya hingga tsunami walaupun gagal, serta menyederhanakan huruf paku. Sistem kepercayaan dan religi yang dianut masyarakat Mesopotamia kuno adalah dengan menyembah banyak dewa, berupa dewa Enlil sebagai dewa bumi dan sekaligus sebagai dewa tertinggi yang menguasai alam semesta, Dewi Enki sebagai dewa air, dewa An sebagai dewa langit, dan dewa Samsa sebagai dewa matahari. Bagi bangsa Babilonia, mereka percaya dewa tertinggi adalah dewa Samsa, atau lebih dikenal dengan nama dewa Marduk. Masyarakat dari peradaban Mesopotamia, khususnya bangsa Sumeria, membangun kuil-kuil yang megah dan indah di kota-kota mereka agar dewa menyukai mereka. Kuil-kuil tersebut mereka bangun sangat tinggi karena mereka percaya semakin tinggi kuil, semakin dekat mereka dengan dewa. Tinggi kuil-kuil tersebut mencapai 88 meter. Kuil tersebut mereka namakan zigurat. Zigurat merupakan kuil yang dibangun dengan menara yang disusun berbata-bata dengan tujuan untuk menghubungkan bumi dan surga. Tujuan dari pembangunan zigurat adalah pusat belajar dan kegiatan agama. Salah satu syarat sebuah peradaban adalah sebuah mengenal sistem tulisan. Mereka Mesopotamia kuno telah mengenal sistem tulisan yang dikenal dengan kuneiform, berupa huruf paku dan gambar di mana mereka representasi dari kegiatan masyarakat, makhluk hidup berupa flora dan fauna, dan terdapat di kawasan Mesopotamia. Tulisan kuneiform dipahat di atas lempeng-lempengan yang terbuat dari tanah liat yang tercetak dengan dicap. Sistem tulisan kuneiform diperlukan untuk kegiatan religi, pemerintahan, dan perdagangan. Sistem tulisan ini dipelajari melalui kegiatan edukasi di sekolah yang dilakukan oleh laki-laki Mesopotamia kuno, di mana jam belajarnya dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria mengelola lahan pertanian yang subur sebagai mata pencariannya. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk mengulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal. Untuk sistem pemerintahan pada umumnya, berbagai bangsa pada peradaban kuno Mesopotamia dipimpin oleh orang raja, lalu pendeta sebagai penasehat raja, serta pelaku utama dalam kegiatan religi yang menghubungkan manusia dengan dewa-dewanya. Berdasarkan piramida,
sosial pembangunan masyarakat juga mencerminkan bahwa masyarakat Mesopotamia kuno sudah terdapat spesialisasi dalam pembagian kerajaan dengan menggunakan ukuran keahlian dan garis keturunan. Sistem ekonomi pada masyarakat Mesopotamia kuno sudah mengenal perdagangan dengan sistem barter dan berupaya menemukan penggunaan uang sebagai cara untuk mengatasi. Mereka pada umumnya berdagang hasil pertanian, pakaian, dan keramik, dan telah perluasan hubungan dagang dengan bangsa lain termasuk dengan masyarakat dari Mesir kuno. Dalam hal ini sekali lagi didukung oleh peran utama dari Sungai Yufrat dan Tigris selain sebagai irigasi, penghasil sumber daya pangan, dan air minum juga sebagai sarana transportasi. Wow, fantastic baby. Fantastic baby. Wow, fantastic baby. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. 다 같이 놀자. 다 같이 뛰자. 다 같이 놀자. 다 같이 가자. Wow, fantastic baby.